di Amazon. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indonesia dijuluki sebagai paru-parunya dunia karena memiliki ekosistem kehutanan terbesar kedua di dunia. Namun fakta tersebut dibungkam oleh berbagai permasalahan yang terjadi, khususnya dipublikasi oleh Databooks yang mengatakan bahwa pada tahun 2023, fenomena kebakaran hutan itu 5 kali jauh lebih besar dibanding tahun sebelumnya. Hal tersebut memicu banyak peneliti untuk dapat menciptakan solusi yang inovatif. Dan banyak peneliti yang memang sudah menciptakan sistem mitigasi untuk dapat mencegah terjadinya kebakaran hutan. Mulai dari penggunaan Internet of Things yang diintegrasikan oleh machine learning, yang menggunakan juga berbagai algoritma seperti naive Bayes, Kinnear Snakebird, dan masih banyak algoritma lainnya. Yang memang ketika dilihat, nilai akurasinya sudah cukup baik. Terbesar adalah 80%. Namun pertanyaannya, apakah 80% adalah angka yang baik? Belum. Maka apakah sudah yang paling baik? Belum. Maka hadirlah Foresti sebagai sistem prediksi yang memiliki akurasi sebesar 98%. Maka mari kita simak bagaimana cara sistem tersebut bekerja. Check this out. Oke, selanjutnya di sini adalah sistem Foresti yang kita rancang, yang dimana di sini ada hardware-nya atau alat yang nantinya akan kita pasang di hutan, dan kemudian ini adalah desain dari website untuk monitoring dan juga analisis dari penerimaan sensor dari alat yang kita gunakan. Oke, mulai dari hardware-nya, di sini bisa dilihat bahwa kita menggunakan solar panel untuk sumber daya dari si alat yang kita gunakan ini. Kemudian dari alat ini juga memiliki keunggulan seperti di sini kita menggunakan sensor DHT22 untuk penerimaan suhu dan juga kelembaban udara di sekitar hutan. Kemudian di sini juga kita menggunakan sensor soil moisture yang dimana untuk mengukur kelembaban tanah yang ada di sekitaran alat ini dipasang. Kemudian di sini juga kita menggunakan sensor MQ135 yang dimana sensor MQ135 ini untuk mendeteksi apakah ada asap di sekitaran alat yang kita taruh di hutan ini nantinya. Kemudian alat yang kita gunakan juga memiliki keunggulan lain yang dimana di sini kita menggunakan microcontroller ESP32 yang dimana itu memiliki keunggulan seperti koneksivitas Wi-Fi dan juga Bluetooth. Oke, selanjutnya ke websitenya. Nah, di sini merupakan tampilan halaman awal untuk websitenya, yang dimana di sini terdapat judul deteksi kebakaran hutan. Kemudian di atas itu memiliki navbar seperti home, info, dan juga monitoring. Nah, jika kita klik bagian navbar info, maka akan menampilkan info sederhana mengenai tentang kebakaran hutan. Seperti di sini jelaskan mengenai kebakaran hutan yang ada di Kalimantan Timur, Indonesia. Nah, selanjutnya jika kita mengklik monitoring, maka kita akan ke tampilan untuk monitoring, yang dimana di sini ada judul deteksi, yang dimana di dalamnya terdapat parameter dari pembacaan sensor-sensor yang alat Foresti itu sendiri. Nah, di sini ada parameter suhu dan juga kelembaban udara. Selanjutnya ada juga kelembaban tanah, dan untuk bagian sini itu merupakan untuk pendeteksi asapnya. Selanjutnya di bawahnya lagi, di sini ada bagian dari statistik untuk menerima data secara real time dari pembacaan sensor nantinya. Nah, selanjutnya di sini juga ada status dari kondisi hutan tersebut, yang dimana di sini nanti akan menampilkan apakah si hutan itu kebakaran atau si kondisi hutan itu sedang aman. Masuk ke dalam penjelasan gimana sih sistem ini tuh berjalan. Yang pertama itu ada sensor yang tadi udah dijelasin sebelumnya, kayak sensor tanah, sensor asap dan sebagainya. Itu kemudian masuk selanjutnya ke dalam database Firebase. Nah, di database Firebase ini sebenarnya di dalamnya ada dua node, yaitu yang pertama untuk pembacaan dan juga yang kedua untuk prediksi. Nah, prediksi itu dapatnya dari mana? Dari model yang sudah kami buat dari data-data hasil pembacaan sensor tersebut gitu. Yang di train
menggunakan dua algoritma. Yang pertama itu unsupervised atau disebut juga atau algoritmanya lebih tepatnya adalah K-means, dan juga supervised, yaitu untuk klasifikasi menggunakan KNN. Nah, model itu dimasukkan ke dalam sebuah program Python yang di dalamnya ada library Flash yang memanggil nantinya web untuk menampilkan semua hasil, yaitu web yang ini yang tadi ditampilkan sebelumnya. Nah, balik lagi ke mungkin ke Firebase-nya, yaitu kan tadi ada dua node yang pertama itu kan untuk pembacaan dan yang kedua untuk prediksi. Nah, yang prediksi itu jadi setelah muncul pembacaan yang masuk ke Firebase kemudian masuk ke Python. Nah, yang dari Python ini nanti muncul prediksi. Nah, prediksinya itu masuk ke Firebase. Nanti dari sini lanjut ke Flash lagi untuk yang data selanjutnya, sehingga setelah data selanjutnya masuk dan yang sebelumnya itu ditampilkan ke deteksi ke websitenya. Untuk penjelasan sistemnya kurang lebih seperti itu.